Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ikhwan akhwat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan materi di pertemuan ketiga setelah sebelumnya pada pertemuan pertama dan kedua disampaikan oleh Ustadz Kuswandi. Benua lainnya. Dan pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai materi, saya akan menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 190-191. Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ini adalah ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Kita harus punya sikap Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan. Dan insyaallah Allah menciptakan langit dan bumi juga tidak dengan sia-sia. Ikhwan dan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke materi iklim benua Asia dan benua lain. Pertama, kita akan bahas tentang benua Asia. Benua Asia itu meliputi daerah tropis sampai daerah dingin, sehingga perbedaan iklim antara daerah yang satu dan lainnya sangat besar. Kalau kita lihat dari letak garis lintangnya, maka benua Asia itu ada yang beriklim panas yang di garis lintang 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 lintang utara itu beriklim panas atau tropik. Kemudian ada juga yang beriklim subtropik yang di garis lintang 23 derajat lintang utara sampai dengan 40 derajat lintang utara. Ada juga daerah di Asia yang beriklim sedang, yaitu 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara. Kemudian juga ada yang beriklim dingin di antara garis lintang 66,5 derajat sampai 82 lintang utara. Kemudian kita lihat pembagian iklim di dunia ini, sebagaimana tadi sampaikan, ada iklim yang dingin, sedang, subtropis, iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Kita lihat ini penjelasan tentang apa itu iklim tropis, apa itu iklim subtropis, iklim sedang, iklim kutub, dan iklim. Akibat luas benua Asia dan pengaruh lautan menyebabkan iklim di daerah pedalaman dan daerah yang berdekatan dengan lautan itu sangat berbeda. Akibatnya kita melihat di wilayah daratan Asia bagian tengah banyak dijumpai kawasan stepa dan gurun yang. Yang kedua kita lihat benua Afrika. Benua Afrika ini hampir 80% terletak di daerah tropis. Pada umumnya daerah Afrika memiliki suhu yang sangat tinggi. Suhu yang paling tinggi terdapat di Sahara sebelah utara Sudan. Pada bulan April-Mei temperaturnya mencapai 45 derajat Celcius. Karena Afrika sebagian besar merupakan dataran tinggi, pada waktu siang hari dalam musim panas, temperatur sangat tinggi. Pada malam hari dalam musim dingin udara sangat sejuk sekali. Apabila matahari berada di belahan bumi selatan, maka di belahan bumi utara terjadi daerah maksimum subtropis dan angin berhembus menuju daerah minimum khatulistiwa. Faktor lain yang menyebabkan Sahara kering adalah pada waktu musim dingin,
Sahara terletak di daerah maksimum subtropis. Oleh karena itu suhu udara turun yang menyebabkan uap air mengembun sehingga hujan tidak dapat turun. Kemudian di belahan bumi selatan berembus angin pasat tenggara. Kemudian di pantai barat angin tersebut merupakan angin darat sehingga bagian barat menjadi kering, misalnya di gurun Kalahari. Di pantai timur terjadi angin laut yang membawa uap air dari Samudra Hindia karena pantai timur berupa dataran tinggi, angin menjadi naik. Akibatnya sebagian besar hujan turun. Iklim di benua Afrika ada dibagi menjadi 4. Ada daerah yang tidak menerima hujan sama sekali, yaitu daerah Sahara dan Kalahari. Ada daerah subtropis 30 derajat sampai 35 derajat lintang utara, daerah Atlas dan Tanjung Harapan. Kemudian ada daerah yang banyak menerima hujan, yaitu daerah sekitar Katulistiwa. Dalam setahun hujan turun terus-menerus sepanjang pantai timur karena naiknya angin pasat. Sementara ada daerah juga yang mendekati Katulistiwa makin banyak turun hujan. Kemudian benua Eropa. Berdasarkan iklim matahari, benua Eropa terdapat di daerah iklim sedang, sehingga terjadi 4 macam musim di benua Eropa, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Berdasarkan iklim fisik, benua Eropa terdapat 6 macam iklim, yaitu iklim Laut Tengah di Eropa Selatan, iklim kutub atau tundra, iklim pegunungan, iklim darat di Eropa Timur, iklim laut di Eropa Barat, dan iklim peralihan di. Kemudian kita melihat iklim di benua Amerika. Iklim di benua Amerika ini bermacam-macam ya. Ada kita lihat di Amerika Selatan 60% berada di daerah tropis. Kemudian ada Amerika Tengah, hampir seluruh wilayah Amerika Tengah terletak di daerah panas tropika. Oleh karena itu banyak turun hujan. Kemudian di daerah Amerika bagian barat, daerah sebelah utara beriklim laut sedang. Sedangkan daerah pegunungan Sierra Nevada dan pegunungan Rocky beriklim dataran tinggi. Benua Australia. Benua Australia dikelompokkan dalam 3 daerah iklim. Ada yang tropis, ada yang subtropis, dan ada yang beriklim sedang. Misalnya yang beriklim tropis itu di daerah Tasmania, Australia bagian utara itu beriklim tropis, kemudian Australia bagian selatan subtropis, dan Pulau Tasmania beriklim sedang. Baik, kita lanjutkan sekarang pada pembahasan berikutnya setelah kita tadi sudah membahas masalah iklim, yaitu tentang bentuk muka bumi benua Asia dan benua. Kita lihat bentuk muka bumi atau bentang alam Asia. Benua Asia terdapat deretan pegunungan, yaitu pegunungan Himalaya. Kemudian pegunungan Hindukush, pegunungan Karakorum, pegunungan Sirkum Pasifik, dan sebagainya. Kemudian daerah plato. Ada daerah plato di benua Asia atau dataran tinggi. Terdapat juga beberapa wilayah yang merupakan dataran tinggi di benua Asia. Antara lain dataran tinggi Dekan yang terletak di semenanjung India bagian tengah. Kemudian di wilayah benua Asia terdapat beberapa cekungan, di mana cekungan itu kemudian terisi oleh air dan menjadi lautan, di antaranya Laut Kaspia, Danau Baikal, Danau Balkas, Danau Laut Mati, dan sebagainya. Di daratan Asia juga terdapat lembah sungai atau delta sungai. Delta sungai merupakan daratan yang berbentuk daratan yang terbentuk di sekitar hilir sungai, di mana terbentuk dari endapan lumpur atau material lainnya. Contohnya adalah Sungai Gangga. Kemudian juga di daerah Asia, benua Asia, ada wilayah gurun dan hutan hujan tropis. Ya, gurun di wilayah Asia ini sangat luas, terletak di India, Tiongkok, daerah Timur Tengah. Adapun untuk wilayah tropis ada di Indonesia. Untuk wilayah hutan tropis ada. Kemudian di benua Afrika hanya memiliki sedikit teluk, yaitu Teluk Aden, Teluk Guinea, dan Teluk Sidra. Afrika tidak memiliki banyak pulau, hanya ada satu pulau besar, yaitu Pulau Madagaskar. Pulau tersebut dipisahkan dengan benua Afrika oleh Selat Mozambik. Benua Afrika sebagian besar terdiri atas daratan tinggi, bagian yang tertinggi dengan relief agak kasar adalah pegunungan-pegunungan yang terdapat di Afrika Selatan dan Timur.
Benua Afrika adalah daerah yang penuh dengan hutan lembab, padang pasir yang kering, dan rimba belantara tropis. Afrika juga merupakan benua yang penuh dengan bukit terjal berpuncak salju abadi, sabana yang berangin, hujan kabut dingin, dan malam beku yang mencekam. Kemudian kita masuk ke benua Amerika. Bentuk kondisi geologis benua Amerika, ada Amerika Utara. Kondisi geologisnya terdiri dari batu-batuan Precambrium pada perisai Kanada dan perisai Lauren. Bagian perisai itu terdiri dari batu-batuan metamorf yang membujur ke selatan dan bagian barat di bawah perairan. Kemudian juga di Amerika Utara ada pegunungan, di Kanada dan pedalaman Amerika Serikat terdapat 2 pegunungan besar, yaitu pegunungan Appalachia dan Cordillera. Kemudian juga terdapat lembah kering Great Basin di pegunungan Rocky, terdapat danau-danau garam, terdapat pula ngarai yang besar yang terkenal yaitu Grand Canyon. Kemudian di kawasan Amerika Selatan ada gurun pasir Pasifik mulai dari Chili utara sampai melintasi Peru. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, dan pegunungan Andes. Kemudian kita lihat kondisi bentuk muka bumi di benua Eropa. Wilayah pegunungan Eropa terdapat bagian semenanjung-semenanjungnya yang dibedakan atas pegunungan tua di kawasan utara dan pegunungan lipatan muda di kawasan selatan. Di pegunungan Eropa, gugusan pegunungan di Norwegia membentang dari utara ke selatan dengan puncak tertinggi Gunung Galdhøpiggen 2.470 meter di atas permukaan laut. Kemudian puncak tertingginya yaitu di Mount Black. Ada pegunungan Kaukasus di sebelah selatan dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Elbrus 5.633 meter di atas permukaan laut, dan pegunungan Ural. Benua Australia di bagian timur terdiri atas bagian timur, tengah, dan bagian selatan. Di bagian timur terdiri dari tanah pegunungan The Great Diving Range, ada plato-plato, dataran tinggi yang luas, bukit, dan sebagainya. Sungai Murray merupakan sungai terbesar di Australia dengan panjangnya 2.570 km. Kemudian di bagian tengah, dataran rendah Great Artesian Basin mempunyai sifat tersendiri. Kemudian bagian selatan merupakan daerah plato atau dataran tinggi. Daerah plato ini juga terdiri atas stepa dan gurun pasir yang kering. Kondisi benua Asia secara geologis, daratan Eropa dan Asia dulu pernah bergabung menjadi satu yang disebut Eurasia, yaitu kependekan dari Eropa dan Asia. Umumnya dataran tinggi daratan Asia terdiri atas pegunungan yang dikenal dengan nama Pegunungan Himalaya, dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Everest yang mempunyai ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Ya, kemudian dari pegunungan Siberia Selatan dan membentuk plato-plato di kawasan Iran dan Anatolia. Dataran tinggi di Asia terdapat di daerah Semenanjung Arab, di India, dan daerah-daerah pegunungan Jepang, Taiwan. Yang kedua yaitu benua Afrika. Benua Afrika ini sebagian besar terdiri dari daratan tinggi. Bagian yang tertinggi dengan relief agak kasar adalah pegunungan-pegunungan yang terdapat di Afrika Selatan dan Timur. Keadaan reliefnya, tanah tinggi Afrika Selatan, kemudian ada tanah Atlas di Algeria, kemudian ada Sahara, ada juga benua Amerika terdiri atas 2 bagian besar, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan yang dihubungkan. Ini kita lihat beberapa kondisi di Asia, Amerika Utara, kemudian kawasan Amerika Tengah, kemudian juga kawasan Amerika Selatan, nanti bisa dibaca. Kemudian keadaan alam Eropa dibagi menjadi 3, yaitu dataran rendah, pegunungan di barat daya dan selatan, dan pegunungan Skandinavia. Benua Australia ada beberapa bentuk yang kita lihat. Yang pertama ada plato barat, ada dataran rendah tengah, ada dataran tinggi timur, ada dataran rendah pantai barat, ada dataran rendah pantai timur,
Yang kelima, yang terakhir kita lihat sekarang kondisi flora dan fauna di benua. Kalau di benua Asia, flora itu artinya tumbuh-tumbuhan dan fauna itu artinya binatang-binatang. Ya, misalnya flora di kawasan benua Asia itu ada Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara itu berbeda-beda. Kalau di Asia Selatan ada hutan yang paling luas yang menghasilkan kayu di Rusia. Di Asia Tengah juga banyak tumbuh rumput-rumputan yang berguna untuk makanan ternak. Di Asia Timur ada tanaman bernilai ekonomis, terdapat kayu dan buah-buahan. Di Asia Tenggara terdapat tumbuh-tumbuhan bahan perdagangan karet, kelapa, kayu, jati, dan teh. Fauna yang terkenal di Asia adalah misalnya badak, komodo, panda, gajah, beruang, dan berbagai jenis burung ya. Kemudian di Asia Timur dan Tenggara ada kerbau dan sapi dan lain-lain. Ini contoh beberapa binatang yang ada di Asia. Kemudian ada fauna di Asia bagian utara, ada beruang Siberia, rusa kutub. Kemudian ada juga monyet. Monyet merupakan primata seperti kera, tapi memiliki tangan yang lebih pendek dan kakinya berjalan dengan 4 kaki. Jadi beda ini antara monyet dengan kera. Benua Afrika, flora di benua Afrika banyak hutan tropis. Kemudian faunanya juga yang terkenal di sana ada gajah dan singa. Di Afrika Tengah dan Afrika Selatan ada juga antelope, hartebeest, jerapah, zebra, badak, gajah. Kemudian di benua Amerika ada floranya yang terkenal yaitu padang rumput hijau, prairie. Kemudian juga wilayah Amerika itu juga banyak faunanya. Ada yang terkenal yaitu ikan piranha, burung macau, bison, beruang kutub, penguin, dan ikan salmon. Benua Eropa yang terkenal floranya itu adalah tumbuhan, tanaman tundra, rumput, dan kapas. Kemudian di Belanda juga terdapat rumput maran yang digunakan untuk menahan longsor di bukit pasir. Hewan yang terdapat di benua Eropa banyak sekali. Ini ada camois, rusa berbulu halus, ibex, serigala, rusa kutub, dan berbagai jenis